البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau, al-makna al-ijmali, makna secara global yang bisa dipetik dari surat An-Nas. Kata beliau, hadhihi suratu mustamilatun 'alal isti'adzati bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim minasy syaithanil ladzi huwa aslus syururi kulliha wa madatiha alladzi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Kita artikan dulu. Kata beliau, hadhihi surat ini mustamilatun, mencakup alal isti'adzati bi rabbin nas, yaitu dorongan anjuran untuk meminta perlindungan kepada Rabb semua manusia, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malikihim, dan juga penguasa semua manusia. Wa ilahihim, dan juga sesembahan mereka, itu sesembahan semua manusia. Berlindung dari apa? Minas syaithanil ladzi huwa aslus syurur. Berlindung dari setan yang mana setan tersebut merupakan sumber kejelekan-kejelekan. Kulliha wa madatiha, yaitu seluruhnya dan juga bahan daripada kejelekan tersebut. Alladzi min fitnatihi wa syarrihi, yang dengan sebab fitnahnya dan juga kejelekannya, annahu yuwaswisu, bahwasanya setan tersebut membisik-bisiki, membikin bisikan fi sudurin nas, membikin bisikan di dada-dada manusia, di hati-hati manusia. Fayuhsin lahum syarr wa yurihim iyyahu fi suratil hasanah. Ini setan tersebut memperindah di hadapan mereka kejelekan dan memperlihatkan di hadapan mereka itu manusia. Nah, diperlihatkan kejelekan itu di hadapannya fi suratil hasanah, dalam bentuk yang bagus. Ini yang membuat orang terkadang tertipu. Jadi kejelekan oleh setan tadi dihias-hiasi, ditampakkan indah di hadapan manusia, sehingga manusia banyak yang tertipu, banyak yang tergiur dengan bujukan rayuan syaitan yang terkutuk tadi itu. Wa yanshit iradatahum li fi'lihi, dan bahkan setan semangat untuk melancarkan keinginan mereka li fi'lihi, agar barakallahu fikum bisa melakukan kejelekan tersebut. Wa yusabbituhum, dan membikin mereka itu manusia lambat. Yusabbit itu maksudnya memperlambat mereka anil khair, memperlambat manusia dari kebaikan. Wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratihi, dan setan tersebut menampakkan di hadapan manusia kebaikan dalam bentuk yang bukan bentuk aslinya. Jadi dibalik, taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Jadi setan barakallahu fikum pandai memutarbalikkan fakta. Jadi yang baik ditampakkan di hadapan manusia seakan-akan jelek, sehingga manusia tidak mengerjakan kebaikan. Atau sebaliknya, kejelekan ditampakkan di hadapan manusia seakan-akan baik dan bagus, sehingga manusia tertipu dan melakukan kejelekan tersebut. Allahul musta'an. Nah, oleh karena itu kita minta untuk apa? Senantiasa berdoa. Di antara doanya apa? Allahumma arinal
haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan berilah kami karunia atau rezeki untuk bisa mengikutinya. Kemudian apa yang berikutnya? Allahumma na'am wa arinal batila batila warzuqna istinabah, dan tampakkanlah di hadapan kami yang batil itu batil, dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Ini doa yang penting. Jadi ketika Allah berdoa, jangan dilupakan membaca doa ini di antaranya. Di samping antum membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik, doa ini tadi juga penting. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat wa huwa daiman bihadil hal. Setan tersebut terus-menerus senantiasa dengan keadaan seperti ini, yuwaswisu thumma yakhnasu. Nah, dia membuat bisikan, kemudian yakhnasu. Yakhnasu itu membuat lambat. Namanya membuat lambat. Nah, barakallahu fikum, membuat kebaikan itu tersembunyi, ay yata'akhkhar 'anil waswasah. Nah, idza dzakara al-'abdu rabbahu, ini penting ini. Jadi dia akan merasa lambat untuk mengganggu manusia, setan tersebut, kapan? Idza dzakara al-'abdu rabbah, ketika hambanya mengingat Rabbnya. Oleh karena itu antum jumpain orang-orang yang suka berzikir pagi, petang, sebelum tidur, tenang hatinya. Ya enggak? Tenang hatinya, tenteram, enggak banyak pikiran. Karena apa? Setan merasa lambat di dalam mengganggu manusia tersebut. Karena apa? Hamba tadi berzikir kepada Rabbnya. Wasta'ana, dan minta pertolongan ala daf'ihi, meminta pertolongan kepada Rabbnya untuk menolak bisikan syaitan yang terkutuk tersebut. Fayanbaghi lahu an yasta'ina wa yasta'idha wa ya'tasima bi rububiyyatillahi lin-nasi kullihim. Maka selayaknya bagi orang tersebut untuk minta pertolongan, minta perlindungan, dan berpegang teguh dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fikum, linnasi kullihim, untuk manusia semuanya. Nah, maksudnya berpegang teguh dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua manusia. Berikutnya, wa innal khalqa kullahum dakhalu tahta rububiyyah, dan bahwasanya makhluk semua mereka masuk dalam apa? Di dalam masuk di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, masuk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wal mulk, dan juga masuk di bawah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu dabbatin, maka setiap hewan atau makhluk yang berada di bawah langit ini semuanya, huwa akhidun binasiyatiha, dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya apa? Memegang semua pengaturannya. Nah, semuanya. Bahkan apa? Rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang, hewan atau makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah taala yang menanggung rezekinya. Semuanya sudah diatur. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah taala dialah zat yang senantiasa apa? Memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Naam. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan juga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi uluhiyatihi, dan juga hendaknya berpegang teguh dengan uluhiyah Allah allati khalaqahum li ajliha, yang Allah telah menciptakan mereka, yaitu makhluk-makhluknya, dalam rangka untuk menegakkan uluhiyah ini, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang terulang-ulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pertama kali hamba atau manusia atau makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia, untuk apa? Beribadah. Bukan manusia diciptakan untuk dunia, tapi dunia diciptakan untuk manusia sebagai sarana, perantara, tempat untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah.
fala yatim lahum illa bidaf'i syarri aduwwihim alladhi yuridu an yaqtati'ahum anha. Maka enggak akan sempurna, tidak akan sempurna untuk mereka kecuali dengan menolak kejelekan musuh mereka. Siapa musuhnya? Setan yang terkutuk tadi, iblis laknatullahi alaih. Alladhi yuridu an yaqtati'ahum, yang mana setan tersebut ingin memutus mereka anha, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diputus oleh setan tadi itu. Allah musta'an. Oleh karena itu sudah kita lewati kalamnya Ibnu Jauzi rahimahullah taala, kata beliau, kama huwa ma'lumun anna al-ilma nurun, sebagaimana sudah diketahui ilmu itu cahaya, wa anna iblis, ini oknum yang sangat jahat ini, perhatian baik-baik, wa anna iblis yuhassinu lil insan itfa'an nur liyatamakkana minhu fi dzulmah wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab apa? Talbis Iblis. Nah, artinya apa? Sebagaimana sudah diketahui bersama, ilmu itu cahaya. Ilmu itu bagaikan apa? Cahaya. Jadi orang kalau berjalan di atas cahaya, di kegelapan malam yang gelap gulita, dia tenang dia, karena ada ilmu tadi itu. Tapi ingat, wa anna iblis, akan tetapi iblis yuhassinul insan, yuhassinu lil insan, menghias-hiasi di hadapan manusia. Dihias-hiasi, yang jelek nampak bagus, yang bagus dibalik oleh dia nampak jelek. Tujuannya apa? Tujuannya itfa'an nur, untuk memadamkan cahaya tadi itu. Iblis laknatullah alaih. Paham ya? Dipadamkan cahaya tadi, menghilangkan ilmu. Kemudian apa kata beliau? Wala dzulmata, tujuannya apa? Liyatamakkana minhu fi dzulmah, agar semakin mampu iblis itu menjerumuskan manusia ke dalam apa? Kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan apa? Nah, tidak ada kegelapan seperti kegelapan kebodohan. Nah, jadi enggak ada. Jadi kegelapan yang paling gelap adalah kebodohan, barakallahu fikum. Karena kalau kebodohan itu yang diserang itu bukan badannya, hatinya. Hatinya itu yang diserang, barakallahu fikum. Jadi terkadang badannya masih bisa jalan ya. Badannya masih bisa jalan sana kemari, tapi hatinya mati kalau sudah diserang dengan kebodohan ini. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa yahulu bainahum wa bainaha, dan berupaya iblis atau syaitan tersebut berupaya menghalang-halangi, memisahkan antara hamba-hamba dan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi liyakunu min ashabis sa'ir. Dan setan tersebut, oknum yang jahat tersebut, iblis laknatullah alaih, berusaha menjadikan mereka itu manusia masuk dalam kelompok atau partainya setan tadi itu. Paham ya? Masuk dalam barisan kelompoknya para setan. Nah, barakallahu fikum. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Nah, jadi kalau hizb syaitan rugi, tapi hizb Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, kunci keberuntungan. Liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuannya apa? Agar manusia tadi itu termasuk penduduk neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Al-waswas kama yakunu minal jin yakunu minal ins. Ini benar ya. Bisikan-bisikan itu sebagaimana bisa muncul dari jin, bisa muncul pula dari manusia. Kadang manusia badannya badan manusia, tapi bisikannya bisikan syaitan. Hati-hati. Antum enggak usah gini, antum enggak usah beribadah, bahaya ibadah nanti gini, nanti bagaimana, macam-macam bisikannya. Tapi yang bisikin itu manusia. Badannya badan manusia, bisikannya bisikan syaitan. Hati-hati itu. Kata beliau, terkadang bisikan itu muncul dari jin, bisa pula muncul dari manusia. Walihada qala minal jinnati wan nas. Oleh karena ini Allah Taala mengatakan berlindung dari bisikan jin dan manusia. Nah, karena manusia juga banyak yang manusia wujudnya tapi ternyata apa? Nah, barakallahu fikum, perilakunya menyerupai perilaku setan yang terkutuk, waliyadzubillah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Jadi ingat-ingat, waswas, penyakit waswas ini jangan sampai ada pada diri kita. Sudah kita lewati kemarin ya. Penyakit waswas, penyakit yang sangat berbahaya, membikin seorang hamba terlambat ibadahnya. Paham ya? Karena semuanya apa? Larinya waktu itu ke waswas tadi itu. Wudu enggak cukup setengah jam. Mandi junub 2 jam belum cukup. Harus melari ke mana? Ke sungai atau ke
Nah, laut dulu jebyur gitu ya. Setelah itu baru wah dah mandi junub mana. Paham ya? Karena orang terkena penyakit waswas itu bahaya sekali. Wudu berkali-kali enggak selesai-selesai. Takbir diulang-ulang terus. Paham ya? Nah, baca bismillah pun diulang-ulang terus. Paham ya? Nah, karena penyakit waswas ini penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kalau mau lihat kisahnya dalam kitab apa kemarin? Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi rahimahullah. Itu kisah penyebutan mengenai contoh-contoh orang-orang yang apa? Terkena bisikan-bisikan iblis. Allahumma musta'an. Ngeri sekali barakallahu fikum. Naam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhihi salatu sifatin min sifatir Rabb azza wa jalla. Berkata Imam Ibnu Katsir, siapa namanya Ibnu Katsir rahimahullah taala? Nah, ingat enggak antum? Al-Imam Ibnu Katsir, siapa kunyah dan namanya? Nah, ahsan. Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Beliau digelari Al-Mu'arrikh, ahli sejarah, Al-Mufassir, ahli tafsir, karena beliau juga punya karangan masalah sejarah bagus sekali, Al-Bidayah wan Nihayah. Kitabnya bagus sekali itu. Nah, Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kata beliau, tiga sifat ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rububiyah, Al-Mulk, Al-Ilahiyah. Sifat rububiyah, Al-Mulk kekuasaan, Al-Ilahiyah yaitu keberhakan untuk diibadahi. Fa huwa Rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Maka dialah Rabb, pengatur segala sesuatu dan juga yang memilikinya, yang menguasainya dan sesembahannya. Fa jami'ul asya'i makhluqatun lahu mamlukatun lahu 'abidun lah. Maka semua perkara, semuanya adalah makhluk-makhluk Allah dan di bawah kekuasaan Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa amara al-musta'id an yata'awwadha bil muttasif bi hadhihi sifat bil muttasaf bi hadhihi sifati min syarri waswasil khannas. Maka Allah telah perintahkan musta'id, orang yang minta perlindungan, agar berlindung dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat ini dari apa? Dari afan ya. Ya benar-benar ya benar. Fa amara al-musta'idu maka Allah telah perintahkan orang yang berlindung an yata'awwadha, agar berlindung bil muttasif, dengan zat yang tersifati bihadis sifat, dengan sifat-sifat ini. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Wa huwa syaitan al-muwakkal bil insan, yaitu setan yang ditugaskan atau mengganggu manusia. Nah, hati-hati barakallahu fikum. Terkadang ketika salat juga ada jin yang ganggu orang ketika salat itu ada. Apa namanya kemarin? Jinnya digelari dengan apa? Jin yang mengganggu orang ketika sholat. Ayo. Korin yang sebutan juga untuk anu ya, kadang yang membuat was-was korin juga, tapi yang untuk sholat ada sendiri dalilnya itu. Apa kemarin? Antum? Ingat ya antum? Antum? Siapa? Ayo, Abdul Ghafur? Abdul Aziz? Ayo, fadhal. Ifrit. Itu juga jin juga, tapi bukan itu. Ada lagi. Khizib. Khizib atau khanzab? Khizib atau khanzab? Khanzab ya. Kalau tulisannya khanzab itu ya. Nanti cek lagi dalam hadis ada itu ya. Jadi itu yang mengganggu ketika orang sholat, bisikan-bisikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi upayakan ketika sholat itu jangan sampai antum lari dari sholat antum sebabnya karena bisikan. Khanzab kan kemarin, nanti bisa dilihat lagi hadisnya, itu ada hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi diganggu oleh setan yuqalu lahu khanzab. Nah, dikatakan dengan sebutan khanzab. Nanti dilihat hadisnya itu kalau tidak salah
Naam barakallahu fikum, di dalam sahih ada juga itu hadisnya. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kata beliau, fa innama min ahadin fa innahum ma min ahadin min bani adam illa walahu qarin. Qarin ini bukan istilahnya nama jin ya, ini istilahnya apa, yang menyertai, menemani. Naam. Illa walahu qarin, kecuali dia ada sesuatu yang menyertai dia, menemani dia. Yuzayyiru lahul fawahish, yang qarin ini, setan ini, nah barakallahu fikum, yang menyertai, senantiasa mengiringi ini, menghias-hiasi untuk dia fawahish, perkara-perkara keji. Wala ya'luhu juhdan fil khabal, dan tidak akan mengarah kepadanya kesungguh-sungguhan yang ada di benak manusia. Wal ma'sum min ismatillah, dan orang yang dijaga dari barakallahu fikum, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang apa? Orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala tidak akan terpetik di benaknya. Apa maksudnya ya? Tidak akan terpetik di benaknya untuk apa? Ngikutin langkah setan tersebut. Rawahu Muslimun fi sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidaklah ada salah seorang di antara kalian kecuali sungguh telah ditugaskan untuk apa? Untuk menguji dia, qarinuhu, yaitu pendampingnya atau pengiringnya dari kalangan jin. Nah, ditugaskan tujuannya apa? Untuk menguji. Paham ya, menguji. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Nah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Qala wa iyaya. Nah, tidak pula aku. Illa, hanya saja, anallaha a'anani alaih. Hanya saja bedanya kalau aku, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadaku untuk bisa mengatasi gangguan dari itu. Fa aslim fala na'am. Fa aslim fala ya'murni illa bi khair. Maka aku pun selamat karena Allah telah menolongku, aku selamat. Fala ya'murni illa bi khair. Maka tidaklah barakallahu fikum dia memerintahkan aku kecuali kebaikan. Wa fi dzalika riwayatan, dan dalam masalah tersebut ada dua riwayat. Faman fataha qala aslam ay innal qarin aslama minal islam. Faman fataha qala aslim. Maka barang siapa yang ini terfatah atau futihah ini ya? Soalnya lafaznya bentar dulu ya. Faman fataha qala aslim ay innal qarin aslama minal islam fasara mu'minan la ya'murni illa bi khair. Maka kama saja mungkin maksudnya kalau fathah berarti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian tadi itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Faman fataha qala aslim, berarti dia merintahkan ini berarti ya. Tapi kalau yang barakallahu fiikum, kalau aslama berarti kembali ke setannya itu. Jadi ketika terbuka kemudian setannya berislam, ai innal qarina, yang menyertai tadi itu, yang mengganggu tadi, aslama berislam, telah masuk Islam, sara mukminan, maka jin yang menyertai tadi menjadi orang yang mukmin, menjadi mukmin. La ya'murni illa bi khair. Dia pun tidak merintahkan aku kecuali dengan kebaikan. Itu bedanya ya. Kalau Rasulullah SAW walaupun ada qarin, tapi qarin tersebut setiap kali dibukakan itu dia berislam, sehingga tidaklah merintahkan Rasulullah kecuali kebaikan. Itu bedanya. Nah, wa man rafa'a asnam, wa man rafa'a aslamu ay aslamu ana man aslamu ya, aslimu ya mungkin ya, aslimu karena dari aslama yuslimu, berarti aslimu. Wa man rafa'a, dan ketika diangkat atau ketika
Nama man futiha wa man rufi'a. Nanti kita lihat lagi ya. Wa man rufi'a aslimu, ai aslimu ana min syarrihi wa fitnatihi minas salamah. Maksudnya ketika diangkat pun aku selamat. Maksudnya aku selamat dari kejelekannya dan fitnahnya. Nah, barakallahu fikum minas salamah barakallahu fikum diambil apa dari kata keselamatan tersebut. Maksudnya Rasulullah SAW itu, nah ketika kita cek lafaz hadisnya karena sini kan enggak ada komanya, enggak ada titiknya, kadang membuat kesulitan juga di sini ya. Jadi kesimpulannya ini bedanya qarin yang Allah Taala tetapkan pada Rasulullah yang menyertai Rasulullah itu qarin yang sudah berislam gitu loh. Sehingga posisinya mukmin dia. Enggak merintahkan Rasulullah kecuali kebaikan. Beda dengan qarin-qarin yang ada pada orang-orang lain. Bisa jadi memerintahkan pada fawahish menghias-hias tadi itu. Sehingga masih ada orang yang apa? Terjerumus atau terjatuh dalam perbuatan keji. Tapi kalau Rasulullah kan maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ada qarin pun qarin sudah qarin yang mukmin dan tidak merintahkan kecuali apa? Kebaikan, sehingga Rasulullah pun selamat dari kejelekan dan fitnahnya. Itu maksudnya barakallahu fikum. Faedah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswasa fa idza dzakarallah khanasa. Artinya Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, setan itu senantiasa membisikin pada hati Ibnu Adam. Apabila hati itu apa? Lalai dan lupa. Ini ingatnya, ketika lalai, lupa, kosong, itu kesempatannya. Waswasa fa idza saha wa ghafala waswasa. Apabila Bani Adam lalai dan lupa, waswasa, barulah dia membuat apa? Bisikan. Fa idza dzakarallaha khanasa. Kemudian ketika hamba berzikir kepada Allah, dia sembunyi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, setan tadi sembunyi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda annahu qala inna syaitana wadi'u khitamihi ala qalbi ibni Adam fa in huwa dzakarallah khanasa wa in nasiyahu iltaqama qalbah fadzalikal waswasul khannas. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya setan itu senantiasa meletakkan tipu muslihatnya, meletakkan gangguannya pada hati Ibnu Adam. Apabila Ibnu Adam berzikir kepada Allah, sembunyi setan tadi. Namun jika Bani Adam lupa dari berzikir kepada Allah Taala, iltaqama qalbah. Nah, barakallahu fikum, langsung apa? Menyerang dan menutupi hatinya. Fadzalikal waswasul khannas. Maka itulah yang dikenal dengan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, yang tersembunyi. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil dari ayat. Pertama, al-isti'adzatu billahi wal iltija' ilaihi wal i'tisam bihi minasyaitan. Minta perlindungan kepada Allah dan kembali kepada Allah dan berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan, berpegang teguh dan kembali kepada Allah Taala dari gangguan syaitan. Yang kedua, al-isti'adzatu bi rububiyyatillahi wa mulkihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi. Itu alnya yang tepat, enggak ada alnya itu ya. Kemudian wa ilahiyatihi. Nah, itu. Ilahiyah mana uluhiyah sama, cuman ilahiyah juga artinya sama. Al-isti'adzatu bi rububiyyatillahi wa mulkihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya. Minta perlindungan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya serta keuluhiyahannya, nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang tinggi. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tasyrifun nas 'ala sa'il makhluqat haitsu khassahum bidzikri ma'annahu subhanahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Yaitu di nomor 3 ini menunjukkan mulianya manusia. Tasyrif, memberikan apa? Sanjungan kemuliaan kepada manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya enggak, manusia itu kalau dilihat dari hewan lebih mulia manusia. Ya enggak, sampai-sampai Allah Taala mengatakan apa? Fi ahsani taqwim. Paham ya, diciptakan dalam keadaan bentuk postur yang paling bagus. Manusia. Nah, haitsu khassahum, dari sisi Allah Taala mengkhususkan mereka bidzikr dengan penyebutan. Padahal Allah Taala apa? Rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Rabb segala sesuatu dan penguasanya. Yang keempat, adawatus syaitan ibni Adam wa muhawalatuhu idlalahum bil waswasah.
permusuhan setan kepada Bani Adam dan upaya usaha setan tersebut untuk menyesatkan Bani Adam dengan waswasah dan bisikan-bisikan yang mengerikan tadi itu. Nomor 5, at-tahdhir minasyaitan wa wasawisuhu wa wasawisihi minal ghaflah an dzikrillah. Peringatan dari gangguan setan dan juga bisikan-bisikannya dan peringatan dari ghaflah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu penting ya, jangan sampai kita lupakan ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Berikutnya, inna dzikrallahi yatudus syaitan fayuwalli khasiyan wa huwa hasir. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu bisa mengusir setan. Setan itu terusir, yuwalli, lari, mundur ke belakang dalam keadaan apa? Khasiyan, rendah dan hina, wa huwa hasir, dan dia pun apa? Na barakallahu fikum, hina, terhinakan. Nah, maksudnya ya, seperti itu. Nah, dalam keadaan rendah, hina, terusir ya, lemah. Nomor 7, al-isti'adzatu billahi ibadatun fasarfuha li ghairihi syirkun. Minta perlindungan kepada Allah itu adalah ibadah, maka memalingkan perlindungan tersebut kepada selain Allah kesyirikan. Minta perlindungan kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, kuburan si Fulan, kuburan si Alan, Mbah Potro misalkan. Itu termasuk kesyirikan, hati-hati barakallahu fikum. Jadi jangan berlindung kepada Mbah Fulan, Mbah Alan atau yang semisalnya, Allah musta'an. Al-isti'adzatu billahi min syarri syayatinil jinni wal ins. Yang kedelapan, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan para setan jin dan juga manusia. Makanya setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Nomor 9, infiradullahi subhanahu birububiyyati wal mulki wal ilahiyyati li jamil makhluqat. Keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya dan kekuasaannya dan uluhiyahnya terhadap seluruh makhluk-makhluk yang ada. Yang ke-10 yang terakhir, innasyaitana yuwaswisu fi suduril jin kama yuwaswisu fi suduril ins. Sesungguhnya setan membuat bisikan-bisikan di dada-dada jin. Kenapa kok jin masuk juga? Bukankah setan itu masuk dari kalangan jin? Bukankah jin sama setan itu sama, diciptakan dari api? Kita katakan karena jin juga ada yang mukmin. Ya enggak? Jin juga ada yang mukmin, sunni salafi, hizbi pun juga ada. Mubtadi' dhal juga ada jin. Paham ya? Jin yang Syiah Rafidhah ada enggak? Ada juga. Oleh karena itu di sini sesungguhnya setan membisik-bisik di dada-dada jin sebagaimana membikin bisikan di dada-dada manusia. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah berkaitan masalah tafsir Al-Qur'an. Adapun pertemuan akan datang insyaallah taala biidznillah kita memasuki pembahasan yang baru, bukan berkaitan masalah tafsir tapi masalah rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan juga yang lainnya biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.